Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semuanya pada semangat ya untuk belajar hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Baca doa hari ini dipimpin oleh Rangga ya. Rangga, ayo pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu pengen tanya, pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Ada yang tahu? Ya, bagus. Kata Syifa, minggu lalu kita sudah belajar mengenai sistem pernafasan manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari mengenai sistem pernafasan pada hewan. Sebelumnya Ibu pengen tanya, di sini siapa yang punya hewan peliharaan? Angkat tangannya. Ya, Zahra, hewan apa yang kamu punya di rumah? Ikan. Oh, bagus. Siapa lagi yang punya hewan peliharaan di rumahnya? Ya, bagus. Kata Agus, Agus juga punya peliharaan. Peliharaannya itu burung ya? Bagus. Nah, hewan-hewan yang kalian punya itu juga memiliki sistem pernafasan. Siapa yang tahu pernafasan pada hewan punya Agus itu apa? Ya, bagus. Kata Syifa, sistem pernafasan pada burung itu menggunakan paru-paru. Nah, semuanya sudah mulai mengetahui ya pada dasarnya. Sekarang kita akan belajar mengenai organ pernafasan pada hewan. Bu share dulu ya. Nah, di sini udah ada ya. Slide pertama mengenai organ pernafasan hewan. Nah, ada yang tahu ini hewan apa? Ya, betul. Ini hewan jenis amfibi. Jenis hewan ini adalah hewan yang dapat hidup di dua tempat sekaligus. Apa itu? Yaitu hidup di darat dan di air. Hewan yang termasuk hewan amfibi, ada yang tahu? Ya, betul. Katak termasuk hewan amfibi. Karena katak bisa hidup di darat dan juga di air. Nah, alat pernafasan katak itu berupa insang, paru-paru, dan juga kulit. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kalian udah pada tahu kan apa itu metamorfosis sempurna? Karena kita sudah mempelajarinya pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada dua. Katak itu ketika keluar dari telur itu berupa kecebong. Jadi, kecebong ini atau berudu bernafas menggunakan insang karena dia hidup di air. Menggunakan insang, kemudian setelah menjadi dewasa, akan berubah menjadi seekor katak. Nah, pernafasan yang dilakukan oleh katak itu menggunakan paru-paru dan juga kulit. Nah, kulit katak ini selalu basah karena untuk memudahkan untuk menyerap oksigen yang ada di udara. Karena itu, katak memiliki kulit yang selalu lembab dan juga basah. Nah, selanjutnya ada hewan ikan atau Pisces. Jadi, ikan ini merupakan hewan yang hidup di, ada yang tahu? Ya, bagus. Kata Syifa, ikan ini hidup di air. Ada yang hidup di air tawar, ada yang hidup di air laut. Betul. Nah, ikan ini bernafas menggunakan insang. Nah, di sini ada gambarnya ya, anak-anak. Nah, kalian bisa lihat proses pernafasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutup mulut secara bergantian dan dengan membuka dan menutup insangnya.
Nah, oksigen yang dibawa itu ada pada airnya. Jadi ketika air masuk, oksigen juga masuk. Ketika mulut ikan membuka, insang menutup. Kemudian ketika mulut ikan menutup, insang itu membuka ya, terbuka. Proses pernafasan ikan terdiri atas 2 tahapan, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Di sini kita lihat ya. Nah, tahap inspirasi ini ketika mulut ikan membuka dan insang ini menutup, sehingga air masuk ke dalam rongga mulut ikan. Nah, tahap yang kedua itu ekspirasi. Mulut ikan ini akan menutup dan insang akan terbuka, sehingga air akan mengalir keluar dan terjadilah pertukaran gas. Nah, selanjutnya hewan apa ya? Nah, di sini tadi ada peliharaannya punya Agus ya, burung. Nah, organ pernapasan pada burung yaitu menggunakan paru-paru dan kantung udara. Pada saat terbang, burung hanya bernafas menggunakan paru-paru. Nah, saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantung udara. Jadi ketika burung terbang, burung itu tidak bernafas, maksudnya tidak mengambil oksigen yang ada di udara ya, tetapi menggunakan udara yang tersimpan di kantung udara. Nah, saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantung udara. Jadi saat terbang, kantung udara akan mengalir udara ke paru-paru. Nah, jadi begitulah cara kerja pernafasan pada burung. Kemudian ada serangga. Siapa di sini yang suka nangkepin serangga di dekat rumahnya? Ya, laki-laki itu emang harus bermain di luar ya. Menangkap serangga, bermain kejar-kejaran. Seperti kata Ahmad suka menangkap belalang. Nah, belalang ini merupakan serangga. Jadi, serangga bernafas menggunakan trakea. Bisa dilihat ya gambarnya. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakeol. Nah, di sini bisa kelihatan ya di mana letak trakea dan juga trakeolnya. Nah, trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Nah, di sini kalian bisa lihat juga ya di mana itu letak spirakelnya. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Nah, spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Jadi, serangga ini masuk udaranya itu melalui spirakel. Nah, kemudian tahap pernafasan pada serangga ini ada inspirasi, yaitu proses udara yang dari luar itu masuk melalui spirakel tadi menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuhnya. Kemudian terjadilah pertukaran gas. Terjadi di dalam si trakeol tadi ya, pertukaran gas tersebut. Kemudian tahap selanjutnya yaitu ekspirasi. Karbon dioksida akan menuju trakea dan keluar melalui spirakel. Jadi setelah udara masuk, kemudian melalui di trakeol itu mengalami pertukaran gas, kemudian keluar lagi melalui spirakel. Tahap ekspirasinya. Nah, hewan selanjutnya itu cacing tanah. Siapa di sini yang pernah lihat cacing tanah? Ya, Zahra pernah ya, karena cacing tanah ini biasa kita lihat di tanah-tanah. Kalau kalian di depan rumahnya itu pasti ada tanah kan? Kalau kalian gali, di dalam situ pasti ada cacingnya. Nah, cacing juga dapat menyuburkan tanaman. Jadi jangan dibunuh ya kalau misalkan kalian melihat cacing di dekat rumah kalian. Nah, cacing ini tidak memiliki organ pernafasan khusus, melainkan cacing ini bernafas menggunakan kulitnya.
Kulitnya ini memiliki banyak pembuluh darah. Kemudian, kulit cacing ini tipis, selalu basah, dan juga berlendir, sehingga mudah untuk mengalami pertukaran oksigen. Oksigen ini diserap melalui permukaan kulit, diikat oleh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi sistem pernafasan pada cacing ini menggunakan kulitnya. Dengan kulitnya yang tipis, yang selalu basah dan juga berlendir, itu memudahkan cacing untuk mengalami pertukaran oksigen. Kemudian ada reptil. Siapa yang tahu apa itu reptil? Belum pada tahu ya. Jadi reptil ini merupakan hewan yang seperti kalau kalian sering lihat kadal, terus cicak, kemudian ada juga buaya. Nah, mereka ini termasuk hewan reptil. Hewan reptil bernafas menggunakan paru-parunya. Nah, pada reptil umumnya udara masuk melalui lubang hidungnya. Nah, bisa dilihat ya di sini. Lubang hidungnya ini ada di dekat mulutnya. Lalu menuju trakea, di sini trakea. Kemudian menuju bronkus dan akhirnya tiba di paru-paru udaranya, oksigennya. Paru-paru reptilia berukuran relatif besar dan berjumlah sepasang. Seperti manusia yang punya sepasang paru-paru. Nah, bisa disimak ya, berarti kalian sudah paham bahwa reptil bernafas menggunakan paru-paru yang masuk melalui lubang hidung, melalui trakea, dan berakhir di paru-paru. Nah, kita sudah membahas semua hewan yang kita bisa lihat di sekitar kita ya tadi. Nah, di sini Ibu pengen tanya, siapa yang tahu hewan ikan ini bernafas menggunakan apa? Ada yang bisa jawab, angkat tangannya ya. Angkat tangannya. Ya, betul. Kata Ani, ikan bernafas menggunakan insang. Karena ikan hidup di dalam air. Ibu pengen tanya lagi nih, sekali lagi. Coba siapa yang tahu bagaimana katak bernafas? Angkat tangannya ya. Ayo, jangan malu-malu. Oh iya, kata Hani udah menjawab nih. Kata Hani, katak bernafas dengan menggunakan insang, paru-paru, dan kulitnya. Kenapa ada 3 sistem pernafasan pada katak? Karena katak ketika menetas dari telur akan berbentuk berudu. Berudu ini hidup di air. Nah, untuk hidup di air, hewan memerlukan insang untuk bernafas. Kemudian setelah dewasa, berudu ini akan berubah menjadi katak. Nah, katak ini bernafas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Sehingga sistem pernafasan pada katak ini ada menggunakan insang, menggunakan kulit, dan juga menggunakan paru-paru tadi ya. Jadi, semuanya udah pada paham ya? Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Oh ya, sebelumnya Ibu pengen tanya, ada yang kurang paham? Kalau misalkan ada yang belum paham, angkat tangannya dan kita jelaskan kembali apa yang belum dipahami. Tidak ada ya? Baik, alhamdulillah berarti semuanya udah paham ya. Kalau begitu, Ibu pengen kasih tugas nih buat kalian. Nanti di grup WhatsApp, Ibu akan kirim LKS yang berupa tabel dan juga ada nama-nama hewan. Nah, kalian tolong isi sistem pernafasan pada hewan yang sudah Ibu letakkan di tabel itu ya. Nah, kalau udah nanti tulis tangan,
kemudian dikirim kembali ke Ibu ya. Ibu tunggu sampai siang, jam 2 ya. Baik, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ani. Baik, Ani mau memimpin doa. Sekarang kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kalian semua jaga kesehatan ya, sehingga kita dapat belajar kembali seperti semula. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.